Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbedaan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Apa kamu siap untuk pembelajaran hari ini? Siapkan alat tulis dan pastikan kamu siap untuk pembelajaran hari ini. Siap memperhatikan? Yuk kita simak bareng-bareng. Apa itu kata, frasa, klausa, dan kalimat? Ternyata kata, frasa, klausa, dan kalimat itu berbeda loh. Mungkin yang tidak asing di telinga kita adalah kata dan kalimat ya. Terus, frasa dan klausa itu apa? Sebelum kita mempelajari tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat, saya mau tanya, apa teman-teman tahu fungsi dalam kalimat? Apa ada yang tahu tentang fungsi dalam kalimat? Apa saja ya fungsi dalam kalimat? Oke, saya ingetin lagi ya. Fungsi dalam kalimat. Fungsi dalam kalimat terdiri dari 4. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekarang sudah ingat ya fungsi dalam kalimat? Subjek itu biasanya orang atau benda. Dia termasuk nomina atau kata benda. Kemudian, subjek bisa menjawab siapa tokoh utama dalam teks atau siapa yang dibicarakan atau apa yang sedang dibicarakan. Kemudian kalau predikat biasanya diisi oleh suatu aktivitas dan termasuk verba atau kata kerja. Itu biasanya loh. Seperti kata memasak, membaca, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada objek. Apa itu objek? Objek merupakan hal atau benda yang menjadi sasaran. Objek juga merupakan pelengkap dari verba atau kata kerja dalam fungsi predikat. Sama seperti subjek, objek biasanya termasuk nomina atau kata benda. Kemudian yang terakhir, keterangan. Keterangan merupakan kata atau kelompok kata yang menerangkan atau menentukan kata atau bagian dari kalimat yang lain. Sebagai penjelas dari subjek, predikat, dan objek yang ada. Nah, fungsi-fungsi dalam kalimat ini berkaitan dengan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang akan kita pelajari ini. Nih, misal ada kalimat Haikal belajar bahasa Indonesia dengan tekun. Apa ya fungsi dalam kalimatnya? Haikal berfungsi sebagai subjek. Kemudian kata belajar memenuhi fungsi predikat. Kata bahasa Indonesia memenuhi fungsi objek dan kata dengan tekun memenuhi fungsi keterangan. Nah, bila kita cermati lagi, apa ada frasa di dalam kalimat tersebut? Ya, manakah ya frasanya? Belum tahu? Yuk kita simak slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya, itu gambar apa saja ya? Yang pertama ada nasi yang di tengah. Kemudian ada juga nasi goreng. Dan yang sebelah kanan ada nasi kuning. Nah, dari ketiga nasi tersebut, apa perbedaannya ya? Beda rasanya ya? Iya, benar. Tapi kita tidak membicarakan rasa ya. Nah, nasi termasuk kata atau frasa? Betul, nasi termasuk kata. Kalau nasi goreng?
Nasi goreng dan nasi kuning termasuk frasa. Kalau gitu, apa sih yang disebut frasa? Oke, sekarang kita lihat perbedaan kata dan frasa. Yang pertama, kata. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Kita bahas dari kata ya. Kata dapat berdiri sendiri. Misalnya, kata pensil. Kata pensil sudah memiliki makna yang utuh, yaitu alat tulis, berupa kayu kecil, bulat, bersisi, arang keras. Pensil juga dapat dimaknai sebagai alat menggambar. Nah, tanpa diiringi kata lain atau imbuhan di depan dan di belakangnya, kata pensil sudah memiliki makna yang utuh. Seperti itu kalau kata. Bagaimana kalau frasa? Frasa gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Gabungan dua kata atau lebih. Berarti frasa tidak bisa hanya berisi satu kata. Kata menjadi frasa jika terdapat dua kata atau lebih. Kata juga memiliki makna yang bersatu padu, tetapi non-predikatif. Non-predikatif artinya apa ya? Artinya tidak memiliki predikat. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, frasa kita lihat ciri-ciri frasa ya. Nah, ini adalah ciri-ciri frasa. Yang pertama, frasa terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. Yang kedua, bersifat non-predikatif. Itu seperti penjelasan pengertiannya ya. Kemudian, apalagi ciri-cirinya? Kemudian, ciri-ciri frasa ada menduduki satu fungsi gramatikal dalam kalimat. Kemudian juga mengandung satu kesatuan makna gramatikal. Nah, kita lihat contoh dari kata dan frasa. Yang pertama, contoh dari kata. Ada hari, tas, bulan, bendera, merah, putih, buku, layar, dan lain sebagainya. Banyak ya kalau kata. Kemudian, kalau contoh frasa, nah di sini ada contoh frasa. Yang pertama, hari Senin. Kemudian, mawar merah. Ada lagi, bulan Agustus. Dan yang keempat, ada seragam sekolah baru. Itu 4 contoh dari frasa. Kalau teman-teman perhatikan, dari keempat contoh frasa tersebut, setiap gabungan kata yang terbentuk memiliki makna. Tapi, kata-kata tersebut atau frasa-frasa tersebut tidak bisa menjadi kalimat, karena tidak adanya hubungan antara subjek dengan predikat. Berdasarkan ciri-ciri fakta yang tadi, frasa memiliki fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat. Maksudnya apa ya? Mari kita simak contoh berikut. Nah, di sini ada frasa dua orang anak, kemudian ada frasa sedang membaca, dan frasa buku cerita. Nah, coba kita lihat contohnya. Apakah frasa tersebut bisa dibentuk dalam satu kalimat? Nah, di sebelahnya itu adalah bentuk kalimat dari frasa-frasa tersebut, 3 frasa tersebut. Kalimatnya menjadi 2 orang anak sedang membaca buku cerita. 2 orang anak sebagai fungsi subjek sedang membaca
fungsi predikat, dan buku cerita fungsi objek. Gimana? Apa sudah paham? Belum? Ayo kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh berikutnya. Yang pertama, kita lihat contoh dalam kalimat. Ada frasa anak itu, dan ada frasa berlari kencang. Dari dua frasa tersebut bisa digabungkan menjadi satu kalimat, yaitu anak itu berlari kencang. Nah, itu jadi kalimatnya. Kalimat tersebut terdiri atas dua frasa. Seperti itu. Kita lihat kalimat yang kedua. Siswa SMAN 3 Depok sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di kalimat kedua ada berapa frasa ya? Ya, betul. Ada 3 frasa. Yang pertama, frasa siswa SMAN 3 Depok. Kemudian frasa sedang memperingati dan frasa Hari Kemerdekaan. 3 frasa tersebut digabungkan menjadi satu kalimat yang utuh. Siswa SMAN 3 Depok sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada kalimat yang ketiga. Ayah saya bekerja keras demi keluarga. Kalau di situ, di kalimat ketiga, fungsi dalam kalimatnya apa ya? Ayah saya. Ya, ayah saya adalah subjek. Bekerja keras adalah predikat. Kalau demi keluarga adalah keterangan. Nah, sekarang sudah paham ya tentang frasa dan kata? Sekarang kita pindah ke klausa dan kalimat. Pengertian klausa. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Sedangkan kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat diawali huruf kapital, memiliki tanda baca dan juga intonasi final. Sepintas, klausa terlihat mirip ya dengan kalimat, tapi ada hal yang membedakan antara klausa dan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi final dan tidak memiliki tanda baca. Kita simak bareng-bareng yuk. Ini adalah ciri-ciri klausa. Klausa terdiri dari 2 kata atau lebih. Klausa juga mengandung subjek dan predikat. Klausa memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Dan klausa tidak memiliki intonasi final atau tanda baca. Oke, supaya kamu gak bingung, kita lihat contoh klausa ya. Nah, ini adalah contoh klausa. Yang pertama, klausa ibu sedang memasak. Klausa ibu sedang memasak terdiri dari 2 fungsi, yaitu fungsi subjek dan fungsi predikat. Di sini, ibu adalah fungsi subjek dan sedang memasak adalah fungsi predikat. Kemudian klausa 2. Siswa kelas 10 IPS sedang berkumpul. Sama nih, di sini juga subjek dan predikat adalah fungsi dari klausa ini. Subjeknya ada pada siswa kelas 10 IPS dan predikatnya ada pada sedang berkumpul. Nah, klausa yang ketiga yaitu lingkungan SMAN 3 Depok sangat asri. Di sini fungsi subjeknya adalah lingkungan SMAN 3 Depok dan fungsi predikatnya adalah sangat asri. Nah, di sini terlihat kan bedanya frasa dengan klausa. Kalau frasa itu tidak ada predikatnya, tapi kalau klausa ia memiliki hubungan antara subjek dan predikat.
Sekarang kita lihat contoh klausa yang lain. Kalau tadi teman-teman sudah tahu perbedaan klausa dan frasa, sekarang kita lihat perbedaan klausa dan kalimat. Di sini ada klausa dalam kalimat majemuk. Bagaimana maksudnya? Di sini ada yang pertama, contoh yang pertama, klausa 1 dan klausa 2. Klausa 1 yaitu Farah senang membaca, dan klausa 2 adalah Farel senang bermusik. Nah, dua klausa tersebut bisa dijadikan satu kalimat menjadi kalimat majemuk, yaitu Farah senang membaca, sedangkan Farel senang bermusik. Nah, itu. Kemudian, contoh yang kedua, ada klausa 1, ibu berkebun, dan klausa 2, ayah bekerja. Dua klausa ini bisa disatukan menjadi suatu kalimat. Menjadi ibu berkebun saat ayah bekerja. Nah, itu mungkin sekilas tentang perbedaan klausa dan kalimat. Kemudian, apa sih yang dimasuk kalimat? Kita lihat ciri-ciri kalimat. Di sini ada ciri-ciri kalimat, ada 5 ciri kalimat. Yang pertama, terbentuk dari gabungan kata, frasa, dan klausa. Yang kedua, diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, memiliki tanda baca dan intonasi final. Yang keempat, sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Dan yang kelima, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Kita lihat contoh kalimat. Yang pertama, kalimat 1. Ibu sedang memasak ikan di dapur. Kalimat ini terdiri dari beberapa fungsi. Yang tadi fungsi fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama, fungsi subjek. Fungsi subjek pada kalimat pertama ada pada kata ibu. Kemudian fungsi subjek pada predikat, fungsi predikat ada pada sedang memasak. Dan fungsi objek ada pada kata ikan. Kemudian yang terakhir ada fungsi keterangan. Keterangan ada pada kata di dapur. Nah, tambahan nih teman-teman. Jadi, kalau dalam kalimat itu harus atau terdiri dari 4 unsur. Unsur-unsur yang tadi tuh fungsi-fungsinya. Subjek, predikat, objek, keterangan, maupun pelengkap. Tetapi minimal banget harus ada subjek dan predikat. Kita lihat lagi di contoh kalimat yang kedua. Lingkungan SMA N3 Depok terkenal sangat asri di kota Depok. Teman-teman sudah bisa mengetahui yang mana fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan? Oke, benar. Subjeknya ada di lingkungan SMA N3 Depok, kemudian predikatnya ada pada terkenal, objeknya sangat asri, dan keterangannya di kota Depok. Begitupun kalimat ketiga, itu Dinas Pendidikan akan menutup PPDB daring pada 11 Juli 2021. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah belajar bersama. Sekarang kita sudah mengetahui perbedaan antara kata, frasa, klausa, dan kalimat ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.